Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah taala في هذه الفرصة سأبين لكم ولكن جميعا ما يتعلق بطريقة تسجيل طريق prestasi, jalur prestasi لمشاركة PMB لبكالوريوس في السنة القادمة بإذن الله تعالى. وهذا خاص لطلاب الإعداد التكميلي. Jadi sini Anda jelaskan untuk proses alur pendaftaran mahasiswa baru jalur prestasi untuk IDA Lugawi lanjutan. Untuk pengumpulan atau permintaan rekomendasi staf pengajar dan kaur bimbingan dan konseling ini dari tanggal 4 sampai 14 Desember. Kemudian pengumuman mahrum yang sebagaimana sudah Anda sampaikan di awal semester itu insya Allah di hari terakhir belajar yaitu 23 Desember, sehingga diharapkan teman-teman untuk kembali mengecek kehadirannya ya. Usahakan supaya teman-teman tidak mahrum dalam mata kuliah. Kemudian pengumuman nilai semester gasal insya Allah ini nanti Anda diusahakan kepada masing-masing pengajar sudah keluar nilainya dari tanggal 6 sampai 17 Januari insya Allah. Karena ini nanti akan mempengaruhi salah satu persyaratan dari kriteria untuk bisa mengikuti PMB jalur prestasi. Nah, kemudian untuk pembayaran UKT ini juga penting karena UKT semester genap ya. Karena ini yang akan menjadi indikator aktifnya mahasiswa di semester genap. Maka diharapkan bagi mahasiswa juga untuk melihat tanggal ini, dan bagi yang belum bisa melunasi diharapkan untuk menghubungi bagian keuangan supaya nanti yang penting diaktifkan terlebih dahulu ya. Tapi diharapkan untuk bisa lunas. Kemudian di sini ada penyelenggaraan tes IKLA. Tentunya ini bagi nanti yang setelah nilainya keluar ternyata di bawah 3,01 ya. Jadi kita masih memberikan kesempatan bagi teman-teman yang nilainya itu IP atau IPK-nya dari 2,51 sampai di bawah 3,01 masih bisa mengikuti jalur prestasi dengan syarat mengikuti tes IKLA ini. Nah, nanti dari tanggal 3 sampai 8 ini pengumpulan seluruh persyaratan administrasi ya. Nanti ya diharapkan nanti kita mengumpulkan persyaratan ini administrasi di tanggal ini, hari pertama teman-teman masuk kuliah ya, sehingga nanti di 2 hari berikutnya akan kita verifikasi, kita pelajari dan kita baca untuk berkas-berkas teman-teman semua. Kemudian untuk pengumuman eligible kriteria 1 dan 2 ya, nanti Anda jelaskan juga apa itu kriteria 1 dan apa itu kriteria 2 ya, tanggal 17 Februari sehingga 18 Februari sudah bisa mendaftarkan dirinya masing-masing melalui jalur prestasi. Nanti akan jadi setelah diumumkan akan Anda kirimkan file nama-nama yang eligible atau yang memenuhi persyaratan kepada panitia PMB untuk bisa nanti diproses melalui jalur prestasi insya Allah. Nah, ini salah satu yang penting untuk kriteria eligible bagi mahasiswi IDA Lugawi PMB S1 jalur prestasi. Ya, sebagai info bahwa tahun ini insya Allah tidak ada yang namanya jalur internal, hanya ada jalur prestasi dan reguler. Nah, jadi bagi teman-teman yang memenuhi kriteria 1 atau kriteria 2, silahkan untuk bisa dilengkapi persyaratannya sehingga nanti bisa kami berikan datanya ke bagian PMB. Kecuali bagian nilainya ternyata masih di bawah 2,51, nanti di akhir ada keterangan kami rekomendasikan untuk mengikuti jalur
reguler. Apa bedanya? Jalur reguler nanti juga tetap harus menjalani ujian terlebih dahulu. Adapun jalur prestasi yang sudah lengkap persyaratannya maka akan diterima insya Allah tanpa melalui ujian. Yang pertama, mahasiswa aktif Idat Lugoi lanjutan semester genap. Nah, ini tadi dipersyaratkan untuk membayar biaya semester genap. Kemudian yang kedua, rekomendasi dari 2 orang staf pengajar Idat Lugawi selain pengampu MK Tauhid dan Hifzul Quran. Nah, di sini diharapkan teman-teman sekalian untuk meminta kepada pengajar yang mengajar di kelasnya, yang mengajar di kelas antum, bukan dari dosen atau pengajar dari kelas lain. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi tazkiyah dari Kepala Urusan Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa, yaitu adalah Ustadz Khairul Hasan. Adapun bagi mahasiswi adalah Kepala Asrama Putri atau Ummu Hindun. Yang ketiga, persyaratannya adalah tidak mahrum pada 2 mata kuliah atau lebih pada semester gasal tahun akademik 2024 atau semester ini. Yang dimaksud adalah semester ini. Kemudian menyelesaikan studi pada semester gasal, ya harus diselesaikan, bukan keluar, ya, tapi diselesaikan di semester ini. Dan setelah nilainya keluar, maka nilai minimalnya adalah 3,01. Ya, nanti kita lihat mana nilai yang paling besar, ya, mana nilai yang paling besar bagi data Tamhidi insya Allah, apakah IPK-nya atau IP semester ini, itu yang akan diambil. Kemudian bagi yang nilainya tidak mencapai 3,01 maka dia masuk ke kriteria 2. Ya, nomor 1 sama sampai nomor 5 sama. Adapun nomor 6-nya itu adalah minimal 2,51. Ya, bagi yang ternyata IPK atau IPK itu kumulatif ya dari Tamhidi atau IP semester ini ternyata di bawah atau di atas 2,51 tapi di bawah 3,01 maka dia masuk kriteria 2 dan ada syarat tambahan untuk mengikuti ujian IKLA dengan skor minimal 400. Nah, ini adalah tambahan yang perlu teman-teman lengkapi bagi yang nilainya di atas 2,51 tapi masih di bawah 3,01. Nah, mahasiswa-mahasiswi dan kriteria tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti PMB S1 jalur prestasi. Jadi artinya bukan langsung diterima S1, tapi harus mengikuti proses PMB S1 jalur prestasi dari melengkapi administrasi-administrasi lain. Ya. Yang penting tanpa melalui tes lagi. Nah, jadi silakan teman-teman nanti yang sudah eligible, yang sudah memenuhi persyaratan untuk melengkapi dan melanjutkan prosesnya untuk PMB S1 jalur prestasi. Nah, bagi yang di luar kriteria di atas, ya misalnya IP-nya di bawah 2,51 atau tidak mendapatkan tazkiyah atau mahrum ternyata pada semester ini pada 2 mata kuliah atau lebih, maka kami rekomendasi untuk mengikuti PMB S1 jalur reguler saja ya. Dan pada poin B ini ada pencabutan status eligible. Nah, jadi nanti setelah nama-namanya kita rilis dan teman-teman juga mulai proses, di sini status eligible atau memenuhi syarat untuk bisa mengikuti PMB S1 akan dicabut jika mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan studi pada semester genap. Atau yang kedua, mahrum pada 2 mata kuliah atau lebih pada semester genap. Jadi jika ternyata mahrum nanti di akhir semester, maka kita nanti nama-nama tersebut akan kita ajukan kembali kepada pihak PMB supaya tidak bisa menyelesaikan proses S1 jalur prestasi tersebut. Jadi diharapkan dari teman-teman yang sudah nanti memenuhi syarat untuk bisa mengikuti jalur prestasi untuk terus menyelesaikan studinya di semester genap ini hingga selesai, hingga mengikuti UAS
selesai begitu. Ya, dan ini ada ilustrasinya, silakan bisa dibaca. Tapi secara ringkas, Zaid ini hanya nama, bukan bermaksud untuk uh, menyamakan kepada nama yang ada di STDI, hanya sebagai contoh. Misalkan dia sudah dapat 3,2, ya tidak mahrum pada semester ini. Nah, tapi ternyata di semester genap kesulitan, jadi tidak bisa hadir, sehingga ia mahrum pada 2 mata kuliah. Nah, karena itu status eligible dicabut. Ya, maka Zaid gagal mengikuti PMBS 1 jalur prestasi. Ya, mungkin ini saja. Di sini ada pelajarannya ya. Kasus Zaid menunjukkan pentingnya konsistensi dalam memenuhi kriteria selama proses berlangsung. Mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengikuti PMB S1 jalur prestasi perlu menjaga kehadiran, menyelesaikan studi, dan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. Diharapkan bagi setiap mahasiswa-mahasiswa untuk terus istiqomah, dan kami mohon kepada Allah semoga kita semua diberikan istiqomahan, kesabaran dalam belajar. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Jazakumullah khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.